selamat hari Minggu bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Siska Priscilla Brutarigan. Pada hari ini, saya akan membawakan tema Yesus berkuasa atas dosa yang diambil dari Roma 5 ayat 12 sampai 19 dengan tujuan agar jemaat dapat menguatkan iman kepercayaan dalam menjalani kehidupannya serta mampu merasakan kasih karunia Allah yang ajaib dan dapat menaklukkan kedahsyatan dosa sebab kasih karunia Allah. Mari kita buka Alkitab kita yang diambil dari Roma 5 ayat 12 sampai 19. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidak sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Kristus Yesus. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu, sama seperti dosa, oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman. Demikianlah pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh kebenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi berbuat dosa. Demikianlah pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Demikian firman Tuhan. Minggu ini secara bersamaan kita merayakan Prapaskah, masa kesengsaraan Tuhan Yesus Kristus. Minggu Prapaskah menjadi momen untuk kita mengenang tentang pengorbanan Yesus Kristus bagi kita manusia. Kristus sudah mati untuk menanggung dosa dan kesalahan kita. Perayaan Prapaskah tidak sebatas bagaimana kita mengenang tentang penderitaannya, melainkan kita diminta untuk ikut ambil bagian dalam penderitaan Kristus. Lewat perenungan saat ini, kita dituntun untuk belajar tentang kesengsaraan Yesus Kristus serta pengorbanan Yesus Kristus. Kehadirannya menjadi benih yang jatuh lewat kematiannya, sehingga kita mampu memaknai arti kematian dan kebangkitan Yesus dalam kehidupan kita, yaitu kita paham bahwa kebangkitan Yesus mampu membangkitkan semangat kita untuk mengandalkan kuasa Allah dan bukan mengandalkan kuasa dunia. Kebangkitan Yesus bukan merupakan kekuatan manusia, melainkan karena kuasa dari Tuhan. Yesus yang mampu mengalahkan serta berkuasa atas dosa kita. Kebangkitan Yesus memberi kita keyakinan bahwa hanya karena kuasanya kita dapat bangkit dari segala keterpurukan kita. Dari Roma 5 ayat 12 sampai 19, di sini ditekankan perlawanan antara Adam dan Kristus
memiliki dua tujuan. Yang pertama, bahwa perilaku seorang dapat mempengaruhi hidup banyak orang yang berhubungan erat dengan Adam. Seperti kita, manusia ini adalah keturunan dari Adam. Jadi, di sini terlihat bahwa perilaku kita, dosa kita ialah turunan dari Adam. Yang kedua ialah kejatuhan Adam menjadi lebih nyata. Betapa besar kemurahan Allah yang dalam Kristus hendak membaharui manusia yang binasa. Dalam ayat 12 ini merupakan pokok bagian yang sangat penting dan penegasan bahwa hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lainnya. Seperti tadi yang saya bilang, ketika kita, Adam dan Tuhan memiliki hubungan yang sangat erat. Kata depan dia atau oleh memiliki penekanan khusus yang menunjukkan kepada saluran atau ikatan antara kita dengan Allah dan Adam. Dimaksudkan Paulus di ayat ini ialah bahwa semua orang terlibat dalam dosa Adam. Semua orang telah berbuat dosa dalam Adam dan bersama dengan Adam. Paulus menyetujui kalimat, dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Maksud kalimat ini ialah tidak dipandang sebagai kesalahan yang mengakibatkan hukum. Maksudnya ialah dosa tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Jadi, pada ayat 15 ini dapat dilihat bahwa Paulus membandingkan Adam dengan Kristus, di mana kedua-duanya memiliki pengaruh sangat besar bagi manusia. Karena kita, Adam dan Tuhan memiliki satu perbuatan. Sekarang kita berbicara mengenai lawannya, di mana akibat dosa Adam ialah maut. Tetapi akibat dari kebenaran Kristus ialah hidup. Tetapi Paulus mengatakan lebih lagi. Ia mengatakan bahwa akibatnya adalah kasih karunia yang berlimpah-limpah dengan cuma-cuma, yaitu berkelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Penghukuman atas satu orang akan menjalar kepada semua orang. Seperti kalimat hambaku akan membenarkan banyak orang dengan hikmatnya. Kalimat ini menegaskan bahwa ketaatan kita kepada kehendak Allah akan membenarkan kita. Ketika kita melakukan dosa, Tuhan hadir untuk memberi solusi bagi kita. Itulah artinya bahwa kasih karunia Allah dan kebenaran Allah telah berlimpah atas kita. Solusi atau jalan keluar yang Allah sediakan untuk kita ialah dengan menghadirkan Adam kedua dalam sosok Yesus Kristus yang mendatangkan keselamatan dan hidup kekal bagi semua orang yang percaya. Akibat pelanggaran Adam, jasmaniah manusia sudah berdosa, tetapi berkat ketaatan Adam, rohaniah manusia telah ditebus. Kasih karunia Allah yang ajaib dapat menaklukkan kedahsyatan dosa, sebab kasih karunia Allah lebih unggul dari dosa baik secara kualitas maupun kuantitas. Kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus tidak pernah kurang mampu ataupun kurang banyak untuk mengatasi akibat dosa kita. Bahkan ketika dosa bertambah semakin banyak, maka bertambah jugalah kasih karunia dan anugerah Allah itu semakin berlimpah kepada kita. Anugerah Allah akan membawa kita melalui pembenaran kepada penggenapan, yaitu hidup yang kekal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, setelah mendengarkan firman Tuhan tadi, saya sedikit tersentuh dan teringat dengan lirik lagu seperti Yesus angkat bebanmu dan buang ke laut. Bukankah lirik lagu ini sudah sangat familiar di dalam telinga kita semua, bukan? Nah, dari kalimat ini kita mengambil sisi positifnya seperti di mana Yesus telah bangkit, telah mati, serta naik ke surga untuk mengangkat beban hidup kita, di mana kita yang manusia ini telah berdosa dari awal, tetapi Yesus hadir untuk kita, untuk memberi kita kasih karunia yang berlimpah-limpah kepada kita serta anugerahnya. Oleh karena itu, manusia sudah ada di dalam Adam dan di dalam Kristus berdasarkan anugerah iman yang Tuhan berikan. Sama seperti kita adalah satu
satu jasmani, demikian juga kita adalah kesatuan rohani. Sekian firman dari saya, kiranya Bapak dan Ibu semua dapat mencerminkan serta memakai firman yang telah didengarkan hari ini dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih.